kayak apa ya, logo-logo Transformer gitu. Enak banget, cocok untuk penembak. Pakai raket ini harus siap menyerang terus. Oh gitu ya. Dapat inspirasi dari raket-raket high end-nya di beberapa brand besar. Kalau nembak bagus, arahnya mau ngincer badan kanan kiri. Ketemu atas, gitu ya. Ketemu. Jadi Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini guys, kita mau bahas salah satu raket terbaru. Ini kayaknya sih keluar di akhir-akhir Desember kemarin. Dan ini bisa jadi opsi teman-teman yang nyari raket shaftnya medium stiff dan BP-nya tinggi. Jadi otomatis raket ini cocok banget buat teman-teman yang dominan main nyerang. Raket power, raket yang teman-teman pingin matiin musuh, dapat poin dari smash keras teman-teman. Dan dengan spesifikasi raket ini, teman-teman bisa menemukan di raketnya Valet TJ Power yang medium stiff dan head heavy. Ada juga di raketnya Muhammad Hasan Victor Aura Speed 100X, dan juga ada raketnya Yuta Watanabe atau Zheng Ziwei ketika mereka dapat sponsor dari Li-Ning, yaitu Li-Ning Aeronaut 9000. Ini adalah raket halilintar dari brandnya Pro Champ. Jadi teman-teman, raket halilintar ini adalah raket di series terbaru. Dan saya suka banget sih namanya. Ini kayak Indonesiaan banget. Karena memang Pro Champ ini sekarang udah memproklamirkan ya, ini adalah raket dari brand Indonesia. Dan seperti biasa yang saya bilang, raket dari brand Indonesia wajib kita support juga. Apalagi pengalaman saya pakai raket-raket Pro Champ itu, dia solid dan enak dipakai. Walaupun ya itu ada PR-nya lah untuk Pro Champs ya, terutama untuk real balance point yang ada di raketnya wajib berbenah banget. Oke, fokus lagi kita sama raket halilintar. Kalau bahasa lainnya sih ini raket petir ya. Dan sesuai namanya sih, pengalaman kawan-kawan saya pakai raket ini bener-bener raket halilintar sih. Bener-bener raket yang punya power besar banget. Kita bahas bagian per bagiannya sekarang ya, karena bener-bener raket Pro Champs halilintar ini punya spesifikasi bagian per bagian yang spesial banget. Karena memang hasil sharing saya dengan Pro Champion dapat inspirasi dari raket-raket high end-nya di beberapa brand besar. Nih kita lihat dulu di bagian cap-nya ya, dan teman-teman bisa merasakan cap dengan model seperti ini itu bener-bener cap yang seperti di raket-raket brand besar, yang memang nggak ngebuat capnya itu terlalu bermewah-mewah atau nggak glossy-glossy banget ya, kayak beberapa brand yang menengah ke bawah yang lebih memilih untuk bikin cap yang lebih mewah ya. Dan kemudian ukuran gripnya sih, ini masih grip bawaan ya guys, dan ini kemarin udah dicobain kawan-kawan saya. Gripnya sih ini masuk antara G4 dan G5, mungkin G4,5, lumayan rada gede. Dan kalau kita naik di bagian konnya, nah kita bisa lihat di sini bahwasanya raket Pro Champ halilintar ini punya kon yang memang mengikuti model konnya raketnya Victor Axelsen Yonex Astrok 100ZZ ataupun 100ZZ Kurinai. Jadi dia punya teknologi boost cap yang katanya ini memang buat tatakan jempol. Dan ini bener-bener di harga segitu, raket Pro Champ halilintar ini menawarkan satu teknologi. Kalau bahasa Yonex sih teknologi, tapi kalau saya bisa bilang ini satu bentuk kon yang mewah, karena memang ngikutin salah satu high end-nya raket Yonex ya. Kita naik di bagian shaftnya, nggak neko-neko, tapi dari sini kita bisa lihat ya, karakter finishing raket Pro Champ halilintar ini memang doff atau matte ya. Doff nggak terlalu doff banget, pertengahan lah. Jadi doffnya itu ada karakter kilatan sedikit, yang mana di sini tuh ada tulisan halilintar dan kemudian ada nomor 77. Jadi ini halilintar 77. Dan kalau nggak salah memang series halilintar Pro Champs ini ada beberapa seri dengan nomor yang berbeda. Dan gak ada tulisan lainnya sih. Yang pasti dari shaftnya ini kita bisa lihat kombinasi warnanya memang dominan basicnya warnanya hitam. Ada kombinasi corak-corak kayak apa ya, logo-logo Transformer gitu, warna merah, biru, abu-abu, dan gold. Dengan perpaduan kayak gini sih elegan banget. Dan kalau kita naik ke bagian T-joinnya dan frame-nya guys, ini T-joinnya ada logo Pro Champ.
Dan dari sini sih kita bisa lihat frame kepala raketnya ProChamps ini memang kayak bener-bener rada ngikutin raketnya Victor yang Yonex Astrok 100ZZ yang kayaknya sih masuk di kategori nanometrik. Karena ketika saya ngukur ke raket-raket compact dia lebih besar, dan kalau saya ngukur di raket-raket yang framenya isometrik dia lebih kecil sedikit. Jadi ya pertengahan antara itu, dan saya pernah mendapatkan frame kayak gitu itu di Yonex sebutannya nanometrik ya. Jadi mungkin itu bahasa isometrik yang rada kecil sedikit, tapi nggak sekecil compact ya. Framenya itu pipih, ada sedikit aerodinamisnya yang bikin raket ini tuh kerasa bakal punya swing speed yang baik. Apalagi kalau kita lihat di bagian atasnya sini guys, ini tuh dia ada sisi-sisi yang bisa dibilang heksagon atau lancip ya. Dan ProChamps sih nggak bilang ya apa teknologi dari raket ini. Yang pasti di bagian frame kepalanya tuh ada tulisan super light, dan kemudian di atasnya ada metric carbon 3D. Nah, ternyata ada tulisan metric carbon 3D yang kita bisa bilang bahwasanya memang frame kepalanya itu bentuknya 3D. Teman-teman bisa mirip-miripin sih raket ini frame kepalanya dengan raket 3D kaliber miliknya Li-Ning yang memang ada unsur-unsur heksagonnya atau sword atau V-frame-nya yang lancipnya. Yang itu memang saya bisa bilang dengan teknologi yang kayak gitu tuh bener-bener bisa meminimalisir hambatan dengan angin. Oke, ini bagian per bagian ya dari raket ini. Dan setelah tadi saya ukur ya guys dengan grip bawaan dan senarnya udah dipasangin pakai senar Nano G98. Ditarik 28 lbs. Kita coba dengerin hitting sound-nya dulu deh. Ya solid, nyaringnya solid, dapat, dan ini kan bukan senar yang tipis, jadi hitting sound-nya nggak terlalu ngecering banget, nggak terlalu tinggi banget nadanya. Dan kemarin raket ProChamps Halilintar ini setelah saya timbang dengan settingan seperti ini, grip bawaan dan senar Nano G98, raket ini tuh punya berat 84 gram dengan balance point-nya yang lumayan tinggi di 320 mm. So ini raket yang head heavy banget. Dan spesifikasi kayak gini sih sebetulnya banyak banget terjadi di raket-raketnya Li-Ning. Ini masuk raket 4U yang head heavy banget, dan head heavy banget di 320 mm nya itu bikin swingnya bakal butuh effort atau butuh power atau kekuatan teman-teman yang gede. Apalagi ditambah dengan soft stiffness yang saya bisa bilang ini mungkin 70% ya stiffnessnya. Jadi kekakuannya tuh bukan sampai di 75%. Jadi nggak medium stiff banget, tapi lebih antara medium dan medium stiff. Dan dengan spesifikasi secara keseluruhan kayak gitu sih kita bisa bilang ya raket ini bener-bener punya spesifikasi yang support banget untuk main dominan nyerang. Walaupun memang yang saya rasakan dengan BP yang tingginya di atas 300 mm bahkan sampai di 320 mm, enaknya memang di bagian pukulan-pukulan forehand ya, terutama swing-swing smash kita itu bakal punya power yang gede banget. Walaupun biasanya dengan BP yang tinggi kayak gitu kecepatan tangan kita jadi nggak terlalu cepat. Ya saya bisa bilang raket ini adalah raket yang tipikalnya ofensif, tipikal menyerang. Makanya kenapa ketika raket ini kemarin saya cobain ke Raffles, dia sih bilangnya begini, Ini raket tipe yang berat, nggak tahu tangan lagi nggak ada tenaga. tapi emang rada berat. Rico juga bilang itu berat. Tapi buat nembak gimana buat nembak? Buat nembak bagus, arahnya mau nginter badan kanan kiri. Ketemu Atas, gitu ya? ketemu. Jadi apa akurasinya dapat ya? Iya, terus rakitannya juga pas lah, nggak panjang nggak pendek. Smashnya Tenaganya enak. Tapi defense agak defense-nya ya gimana? tergantung kita juga sih mas. Nah. Soalnya ini kebetulan gripnya licin. Ah. Kalau pakai karet mungkin, pakai adu mungkin lebih enak lagi. Jadi walaupun kita bisa ngelihat permainan Raffles tuh powernya gede banget, kelihatan banget smashnya itu menukik dan punya laju shuttlecock yang cepet banget. Di lain sisi Raffles memang kerasa dengan balance point yang terlalu tinggi ini, swingnya dia kerasa berat. Walaupun di lain sisi kita bisa lihat permainannya Raffles tetap dengan performa yang seperti biasanya. Di sisi lain dia swingnya kerasa keberatan, tapi di sisi lainnya dia bisa beradaptasi dan juga ya ketika pakai raket ini kerasa fine-fine aja gitu, enak-enak aja. Dan dari situ kita bisa bilang raket ini sangat adaptif atau mudah digunakan. Berbeda halnya dengan si Rico ketika saya minjemin raket ini, cuma di babak pertama aja dia pakai. Karena emang dia nggak terlalu suka pakai raket yang BP-nya tinggi. Jadi kalau dia ngerasain swingnya terlalu berat, dia nggak mau pakai lagi.
Dan ketika saya pakai raket ini sih sebetulnya ini raket masih sangat worth it ya. Maksudnya ini raket adaptif, solid, enak digunakan. Walaupun di sisi lain memang yang dominan enak di bagian forehandnya, tapi kalau kita bisa adaptasi juga kita bisa ngerubah pola ya, terutama di bagian defense, jangan sering adu drive. Atau intinya sih bola kita nggak terlalu banyak naiknya ke lawan, itu malah bisa bikin raket ini tuh keluar performanya. Jadi gimana caranya pola main kita itu nolok, ataupun gimana caranya lemparan bola kita itu selalu turun, jadi musuhnya itu naikin bola terus. Ini bakal bisa jadi raket gebuk yang powernya itu ngeri banget. Jadi kesimpulannya, raket Pro Champs series Halilintar ini adalah raket ofensif yang ngeri banget, punya power gede. Ini bisa banget dipakai teman-teman yang biasa main tarkaman, yang memang biasa main di turnamen-turnamen di kampung atau di kota teman-teman. Raket harganya terjangkau, tapi dia itu punya spesifikasi ya bisa dibilang profesional ya. Maksudnya raket ini tuh punya spesifikasi yang bisa support banget dipakai pemain-pemain yang mahir, yang memang punya skill baik dan juga punya power yang besar. Raketnya nggak lentur-lentur banget atau masuk di kategori medium stiff, dan juga BP-nya tinggi, jadi main powernya bakal ngeri banget. Jadi dengan tampilan yang gahar, desain raket ini punya teknologi yang nggak main-main, teknologi yang copy paste dari high-end-nya Yonex, ditambah dengan performa raketnya yang tingkat solidnya sangat baik, raket ini sangat recommended banget. Dan seberapa cocok buat teman-teman, teman-teman wajib menganalisis dari raket-raket teman sebelumnya. Kalau teman-teman memang biasa pakai raket yang swingnya berat-berat dan memang ingin nyari raket dengan kategori power, raket Pro Champs Halilintar 77 ini bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman. Dan informasi asiknya, Pro Champs tuh bilang raket ini tuh bisa teman-teman request ya balance point untuk spesifikasinya, terutama di berat dan balance point-nya. Jadi misalnya teman-teman pengen nyari yang balance point-nya di bawah 300, Pro Champion bisa mengusahakannya. Dan sementara segini dulu review raket Pro Champs yang Halilintar 77. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa terus berolahraga, seram tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.